Baik, kami masih mengundang Anda pemirsa yang bergabung bersama kami di 0222004774 dan saya akan tanyakan Pak Dudi tadi menanggapi Pak Sopian begitu ya yang kontra dengan aksi demo besok mengatakan bahwa pengalaman dia dengan menggunakan taksi konvensional yang ternyata tidak mengenakan. Ya, baik. Mungkin ini keluhan yang hampir sama ya disampaikan oleh masyarakat begitulah ya. Di mana untuk pada zaman sekarang sebetulnya masyarakat itu ingin layanan yang cepat begitulah ya. Saya analogikan seperti belanja online gitulah ya. Sekarang kan orang dengan menggunakan handphone ingin beli sesuatu kan tinggal buka situs, misalkan mohon maaf ya situsnya ada begitulah ya. Untuk belanja online begitu, gampang. Nah, mungkin ini juga sama halnya dengan transportasi begitulah ya. Makanya dengan adanya kecepatan atau kemudahan layanan, akhirnya angkutan-angkutan online ini menjadi menjamur begitu. Nah, tinggal sebetulnya kalau menurut kami adalah teman-teman dari pengusaha angkutan itu mau mengupgrade dirinya begitulah ya untuk bisa menggunakan jasa aplikasi ini. Karena memang di Permen Hub nomor 32 tahun 2016 tersebut itu para pengusaha angkutan ini bisa berkolaborasi dengan jasa aplikasi gitu. Apakah mereka mau bikin aplikasi dan lain-lain. Nah, mereka sebetulnya pasarnya sudah ada begitu loh ya. Tinggal bagaimana mendekatkan pasar ini ke fasilitas yang mereka miliki. Ya, misalkan mereka buat katakanlah namanya aplikasi angkutan online misalnya begitulah ya. Jadi teman-teman pengusaha angkot itu buat aplikasi online di mana masyarakat tinggal lewat handphone saja gitulah ya, mereka mau ke mana bisa dipandu begitu di situ. Jadi harus mau melek teknologi dan mengikuti perkembangan zaman begitu ya intinya sebenarnya Pak Dudi ya. Oke, Pak Sony tadi sedikit menyinggung terkait dengan pemerataan rute trayek angkot di Kota Bandung, sebenarnya sejauh ini sudah ideal kah? Belum. Kita sedang mengkaji ya routing angkot ya. Dan kita sudah mengidentifikasi bahwa banyak sekali yang harus kita dilakukan. Kalau itu baru 2 ya Pak. Ya, rerouting baru 2 itu dari sejak tahun 10 tahunan yang lalu lah kita sudah menstudi itu, baru 2 yang bisa terlaksanakan. Dan ternyata tidak mudah gitu ya kan, tidak mudah. Kadang-kadang routing itu berbenturan dengan existing ojek, berbenturan dengan existing angkot yang lain, kemudian dalam tanda kutip ketidaksabaran dari supir-supir angkot untuk segera mendapatkan pendapatan. Karena setiap rerouting pasti ada suatu masa transisinya gitu. Masa transisi kita 3 atau 4 bulan lah ya. Nah, kadang-kadang di masa transisi itu nggak sabar kembali lagi ke rute lama. Dan itu juga ternyata bisa membuka peluang juga sebenarnya taksi online ya justru ya. Artinya ada beberapa titik-titik wilayah yang tidak tercover oleh angkot begitu. Kita sapa kembali penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Pak Gunawan silakan, Pak. Ya, selamat sore Bapak-bapak semua. Ya, selamat sore. Ya, ini masalah angkot ya. Kemarin pernah ada usulan dari Pak Ridwan Kamil itu untuk mengurangi jumlah angkot tapi diganti dengan bis yang agak besar ya, yang 3/4 ya. Itu saya setuju ya. Jadi itu jelas akan mengurangi jumlahnya cukup banyak ya, gitu. Dan juga terus masalah taksi online-nya, saya sendiri masyarakat itu mencari jalan keluar angkutan yang murah dan nyaman ya. Nah, dengan adanya taksi online ini terasa oleh saya ya, saya juga selalu sering menggunakan itu gitu. Misalnya dari Rayung Bandung ke Antapani itu hanya 20 ribuan, kita dijemput ke rumah sampai tempat dan nyaman gitu. Jadi ya jangan menyalahkan adanya taksi online ya, karena ini harus mengikuti kemajuan zaman ya. Justru taksi-taksi yang konvensional itu mereka harus mengikuti ya, harus zaman gitu. Kalau tidak ya akan tertinggal oleh taksi online. Itu aja. Baik, Pak. Terima kasih Pak Gunawan Ya, sudah dipahami. Selamat sore. Baik, tadi terkait ini ya program konversi itu ya. Ya, betul. Tanggapi dulu sedikit. Ya, terima kasih Pak Gunawan ya. Betul Pak. Jadi kami di Dinas Perhubungan Kota Bandung itu ada program untuk konversi dari angkot menjadi bis. Nah, salah satu di antaranya adalah kita mencoba menggandeng teman-teman pengusaha begitulah ya, khususnya untuk koridor 1 itu mengkonversi 3 angkot menjadi 1 bis begitulah ya. Nah, pangsa pasar ini cukup besar begitulah ya. Hanya memang kawan-kawan di pengusaha ini masih terbentur masalah finansial begitulah ya. Dan kita sedang mencari sektor-sektor keuangan yang bisa membiayai mereka begitulah ya. Kita berharap dengan konversi ini, pertama dari sisi kemacetan mungkin bisa mengurangi. Kemudian yang kedua juga kita ingin para pengusaha-pengusaha angkutan kita itu menjadi besar begitulah ya.
mungkin skalanya tidak lagi kecil-kecil tapi besar, karena sektor transportasi ini sangat menjanjikan begitu. Itu sebetulnya yang ingin kita harapkan. Oke, kita bicara terkait dengan imbas begini, terkait dengan aksi demo besok begitu ya Pak Dudi. Ini ada upaya apa nih yang dilakukan untuk antisipasi? Artinya pelayanan ini kan akan terganggu ya. Kalau misalkan semua supir angkot ini pada mogok begitu operasional, apa yang sudah diantisipasi? Ya, baik. Kalau ini terjadi gitu lah, meskipun kami masih berharap Pak, sekarang masih ada waktu hingga besok lah ya, besok. Mudah-mudahan teman-teman pengusaha ada yang terketuk hatinya gitulah ya, karena bagaimanapun pelayanan masyarakat akan terganggu begitulah ya. Tapi kalaupun ini terjadi ya, kami dari Dinas Perhubungan Kota Bandung harus siap atau menyiapkan rencana untuk bagaimana pelayanan masyarakat itu tetap bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk TMB kita tetap beroperasi reguler begitulah ya. Jadi semua trayek kita jalankan. Kemudian bis sekolah juga masih ada begitu ya, tetap beroperasi. Kemudian Damri tetap beroperasi. Kemudian untuk jalur-jalur yang kalau ternyata memang mereka melakukan mogok operasional, kita sudah menyiapkan beberapa rute-rute yang dapat mengangkut dari perbatasan hingga ke pusat-pusat kegiatan. Bisa dilihat ini pemirsa ya, ada rencana operasi bis bantuan untuk besok begitu ya? Iya, betul. Jadi ada beberapa sebetulnya bis-bis tambahan begitulah ya, kita siapkan dari misalkan dari Antapani hingga alun-alun, kemudian dari Ujung Berung hingga Gasibu, kemudian dari Metro Kiara Condong Gasibu, kemudian Buah Batu ke alun-alun, Kopo ke Leuwi Panjang, Muhammad Toha ke alun-alun, dan Cimindi Elang. Ini antisipasi yang kita lakukan begitulah ya. Manakala memang besok terjadi mogok operasional, kita berharap tidak begitulah ya. Karena tadi yang disampaikan Pak Sony, sebetulnya dengan adanya mogok operasional itu nggak baik buat semuanya begitulah ya. Apalagi terus terang bagi kami dari Dinas Perhubungan, sebetulnya kami sedang membangun citra angkot begitulah ya. Dengan kemarin kita menggulirkan angklung, sebetulnya image masyarakat itu sudah mulai beralih kepada angkot kembali. Dari hasil survei ya, ketika angkutan kota keliling ini kemarin kita luncurkan, itu menurut informasi dari Pak Kadis ya, itu orang yang melike itu ya, itu lebih dari kedatangan Raja Salman begitu. Nah sebetulnya ini kan hal yang positif gitulah ya, hal yang positif bagaimana masyarakat ini bisa kembali lagi menggunakan angkutan gitulah ya. Nah kita harapkan ini jangan bisa ternodai dengan kejadian besok begitu. Kita berharap tidak begitulah ya, karena akan sulit lagi kita membangun. Lebih mudah untuk menghancurkan daripada membangun. Nah kita harapkan ini juga bisa menjadi bahan renungan lah ya buat teman-teman pengusaha, bahwa membangun citra yang positif itu butuh waktu gitu lah ya, tapi menghancurkannya cukup dengan satu begitu, seperti itu. Mungkin kita menghibau begitu lah ya kepada pengemudi seperti itu. Kemudian untuk masyarakat para pengguna jasa transportasi, ya kalau misalnya jarak dekat begitulah ya, itu bisa dengan jalan kaki sesuai dengan kampanye kita nyatakan cinta dengan berjalan kaki begitulah ya, bisa dengan sepeda begitulah ya, dan ya transportasi mungkin bis-bis bantuan kita. Dan angkotnya juga sebenarnya masih berjalan kan ya? Kita harapkan masih berjalan. Oke. Baik, kita sambung kembali ke telepon. Halo, selamat sore Pak Dedi. Halo, selamat sore Pak. Ya, silakan. Ini saya komentar sedikit ya, masalah taksi online sama konvensional ya. Nah, itu perubahan zaman yang tidak bisa dibendung gitu Pak, sebetulnya. Ini zaman saya SMP aja, saya mau naik angkot susah, cuman ada beca. Terus begitu ada beca nggak ada, habis juga beca, angkot mulai rame. Nah, tinggal masalahnya sekarang itu untuk perubahan secara evolusi tuh, supir-supir angkot sendiri tuh mesti, pemerintah juga harus bertanggung jawabnya tuh mengarahkan dia, kayaknya sumber dayanya dia belum mampu gitu untuk meningkat ke kerjaan lain yang lebih bagus. Sedangkan makan perlu dia. Tapi saya tidak menyalahkan juga taksi online gitu, supaya dia tuh dikasih bimbingan juga yang diarahkan yang bagus gitu. Yang akhirnya juga terkikis nanti secara evolusi itu habis gitu. Kalau
semua orang kan cari kenyamanan. Tidak menyalahkan angkot, tidak menyalahkan kan taksi online, tapi personalnya sendiri kan orang yang mau naik tuh kira-kira kalau tidak nyaman mungkin udah mulai meninggalkan sedikit-sedikit gitu. Jadi secara itu supir-supir angkotnya dikasih pengarahan yang lebih bagus, ditatar karena sumber daya manusia di Indonesia tuh untuk meningkat belum masih jauh gitu. Jadi kasihan juga gitu, kita sama-sama saya di jalan tengah aja gitu. Kasihan juga dia, taksi online juga bagus juga gitu. Cuman itu nanti habis juga gitu yang konvensional gitu. Baik, terima kasih. Makasih ya. Selamat sore. Baik, ini sejalan juga yang diungkapkan Pak Dudi tadi. Sebenarnya ini edukasi begitu ya, edukasi supir angkot untuk bisa melek teknologi begitu dan bisa bergabung dengan ya ini perkembangan zaman tersebut ya Pak. Sony sedikit bisa tanggapi begitu terkait dengan tadi ya, Pak Dedi. Sekarang gini sederhana ya, kenapa taksi ilegal online begitu murah, begitu mudah gitu ya. Kalau kita lihat kan mereka tidak punya distribusi ya. Artinya kan ada aturan kalau kita mengambil dana dari masyarakat terus ada distribusi tertentu ya. Mereka tidak mengikuti itu ya. Kemudian yang kedua, mereka tidak punya batasan tarif. Dulu waktu zamannya taksi masih baru di Bandung kan terjadi persaingan tarif antar perusahaan taksi. Akhirnya pemerintah Kota Bandung membuat satu aturan, ada batas bawah, ada batas atas. Gitu kan, tentang seperti itu. Nah, taksi ilegal online kan tidak mengikuti itu. Jadi mereka bisa menekan sangat murah. Dan sekarang yang terjadi adalah persaingan antara taksi ilegal online. Antara perusahaan ini sama perusahaan ini. Yang masing-masing online, ya dia bersaing. Ya, kalau kita ngobrol sama orang pengguna ini, saya lebih suka naik yang ini karena dia lebih murah. Lebih suka naik ini karena mobilnya baru-baru. Seperti itu. Ya. Jadi, nah itu masalah tarif. Dan yang ketiga, tidak ada asuransi. Ini yang perlu ditegaskan ke masyarakat. Asuransi yang dikatakan di taksi ilegal online adalah asuransi buat mobilnya. Syarat sebuah mobil mau direntalkan dalam taksi ilegal online, dia harus punya asuransi all risk mobilnya, tapi tidak ada sama sekali asuransi buat penumpang. Ya, kita pengguna angkutan umum pasti sudah ada asuransinya di Jasa Raja. Ya, itu yang menjamin kita, tarif yang kita bayarkan sudah sebagian dari asuransi, itu menjamin kita gitu. Nah, di taksi ilegal online tidak ada, makanya mereka bisa menjadi sangat murah. Dan itu pula yang saya baca ya, dari kenapa mereka begitu susah untuk melaksanakan Permen Hub yang nomor 32 itu. Ya, mereka mencoba bargaining position, ya. KIR menolak. Akhirnya sudah mulai beberapa menggunakan KIR gitu kan. Tapi tetap mereka agak keberatan seperti itu, ya. Mereka menunda lagi karena apa? Karena mereka tidak mau pakai asuransi, mereka tidak mau pakai distribusi, mereka tidak mau mengikuti batasan tarif karena apa? Kalau mereka mengikuti nggak akan sama dengan taksi yang biasa. Jadi gitu. tadi poin-poin tadi sebenarnya jadi keuntungan sebenarnya ya bagi para pengguna angkot dibandingkan menggunakan tadi ya armada harusnya online. itu dilihat dari situ. Kita lanjutkan perbincangan, kita jeda kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews Jabar.